na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitab Thaharah, bab yang ke-56, bab takhlilil lihyah, bab menyela-nyelai jenggot. Jenggot apa janggut? 145 hadis ke-145. Qala hadatsana Abu Taubata yakni Ar-Rabi' bin Nafi', Rabi' bin Nafi'. Qala hadatsana Abdul Malihi qala anil Walid bin Zauran qala an Anas bin yakni ibnu Malik, Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddoa, adalah beliau apabila berwudu, akhadha kafan min ma'in, akhadha beliau mengambil kafan, satu telapak tangan, kafir telapak tangan, min ma'in dari air, mengambil air dengan telapak tangannya, maksudnya begitu. Fa adkhalahu tahta hanakihi, lalu beliau memasukkannya di bawah dagunya. Hanak gitu ya. Hanak adalah bentuk tunggal atau mufrad, bentuk jamaknya adalah ahnak, adalah apa saja yang berada di bawah dagu manusia dan lainnya. Sini jadi masukkan, ambil air terus di sini dimasukkan ke sini, di bawah dagunya begitu. Fa khallala bihi lihyatahu, lalu beliau menyela-nyelai dengan air tadi lihyatahu, jenggot beliau atau janggut beliau. Wa qala, dan beliau bersabda, hakadza amaroni Rabbi azza wa jalla, begini inilah amaroni menyuruhku, memerintahkan aku. Siapa? Rabbi, pemeliharaku, Allah azza wa jalla yang maha gagah lagi maha mulia. Qala Abu Dawud berkata, wal Walid bin Zauran rawah anhu Hajjaj bin Jahah, Hajjaj bin Jahah wa Abdul Malik Ar-Raqiyyu. Walid bin Zauran itu meriwayatkan darinya siapa? Hajjaj bin Jahah dan Abdul Malik Ar-Raqi. Raqi tukang ruqyah ya, Ar-Raqiyyu. Lihya adalah bulu yang tumbuh pada dua pipi dan dagu, sini dan sini, itu namanya lihya. Janggut apa janggut itu. Jadi menyela-nyelai maksudnya masukkan di bawah sini terus disela-selai janggutnya gini, disela-selai dengan air yang ada di tangan beliau, untuk memastikan bahwa bagian ujungnya ya, bagian dagunya sini kena air gitu, kan harus kena air juga ini. Jadi sela-selai jenggotnya atau janggutnya. Di sini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Ada beberapa itu ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad Abu Ya'la dan seterusnya. Berikutnya bab yang ke-57. Kalau ada pertanyaan sesudah ini ya. Babul masih alal imamah, bab mengusap atas serban, mengusap serban. Masih mengusap alal imamah, al imamah itu serban. Surban apa serban yang betul? Sorban. Ya diganti aja ya, serbannya diganti sorban. 146 qala hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Hambal, itu adanya anaknya bukan anaknya Muhammad bin Hambal, yani Ahmad bin Muhammad bin Hambal, bukan Muhammad bin Ahmad ya. Hadatsana Yahya ibnu Sa'id qala an Saurin qala an Rasyid bin Sa'id an Sauban, dari Sauban qala dia berkata, Ba'asa mengutus siapa Rasulullah SAW sariyah, pasukan kecil, mengirim atau mengutus pasukan kecil. Fa'asabahumul bardu, lalu menimpa pasukan itu al-bardu, dingin, hawa dingin. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarahum, Rasul menyuruh mereka, memerintahkan mereka, ayam sahu alal asaib wa tasakhin, supaya mereka mengusap alal asaib atas surban atau serban, dan tasakhin itu khuf,
saat berwudu maksudnya. Ketika berwudu tidak usah dilepas serbannya atau sorbannya dan khufnya, cukup diusap saja. Di sini juga oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, juga ada di Mustadrak ya, Mustadrak ala Sahihain. Imam Al-Hakim itu punya kitab namanya Mustadrak. Mustadrak itu bunyinya memang Mustadrak ala Sahihain, susulan atau yang kececer-cecer dari dua kitab sahih. Maknanya Imam Hakim itu meyakini bahwa hadis-hadis yang beliau masukkan di kitabnya itu sahih menurut syaratnya Bukhari atau Muslim atau syarat keduanya. Artinya hadis kayak begini nih kalau menurut Bukhari sahih, tapi tidak dimasukkan dalam kitab sahihnya gitu. Jadi yang di Mustadrak itu tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada Sahih Muslim. Karena memang bunyinya Mustadrak ala Sahihain. Jadi susulan apa yang kececer-cecer dari dua kitab sahih gitu. Nah, biasanya nanti hakim mengomentari di kitabnya di bagian belakang itu kan ya, komentari hadal hadis sahihun ala syarti syaikhaini, sahih berdasarkan syarat dua syekh Bukhari Muslim, atau sahihun ala syartil Bukhari atau sahihun ala syartil Muslim, syarti Muslim gitu kan. Tapi walam yukhrijahu, tapi keduanya tidak mengeluarkannya gitu. Jadi menurut hakim, tapi ya itu subjektif saya, subjektifnya hakim. Kudune ini masuk kitab sahih tapi nggak dimasukkan. Mungkin saja hakim benar, karena Imam Bukhari kan bagaimana kita tahu beliau ini hadis-hadis yang sahih menurut beliau itu banyak, puluhan ribu, sampai bahkan sebagian mengatakan sampai 100.000 hadis. Sedangkan di Sahih Bukhari itu yang kita tahu jumlahnya cuma sekitar 5.000 sekian hadis. Totalnya ada 700.000 sekian, tapi kan banyak yang diulang nih. Kalau tidak diulang itu, jadi yang pengulangan itu dihilangi itu sekitar 5.000 sekian hadis. Padahal yang sahih menurut Bukhari itu banyak. Nah, kalau tidak dimasukkan, karena beliau kalau mau memasukkan hadis ke dalam kitab sahihnya, beliau istikharah dulu. Kalau yakin mantap, terus kalau ragu-ragu tidak dimasukkan. Padahal sudah jelas sahih gitu loh ya. Maka kemudian Imam Hakim membuat kitab itu tadi. Sariyah adalah satu bagian pasukan yang satu bagian dari pasukan yang jumlah personel mulai dari 5 orang sampai 300 orang. Bagian dari pasukan yang bagian ini maksudnya gitu deh ya, bukan pasukannya yang total pasukannya. Jadi satu bagian dari pasukan yang jumlahnya di bagian itu adalah 5 sampai 300 orang. Sebagian mengatakan sampai 400 orang. Al-Jauhari mengatakan sebaik-baik syariah itu beranggotakan 400 orang. Kalau 400 orang berarti ya apa itu? Satu peleton barangkali ya. Atau satu kompi. Peleton itu 30-40 ya, satu kompi lah. 100 sampai berapa ratus orang, 200-300 orang. Asoib maknanya semua yang digunakan untuk membalut kepala. Asobar ro'as termasuk sorban atau kain atau apapun juga, pokoknya menutupi kepala. Ini ketuk gini juga iya, disebut asoib juga karena kan menutup bagian kepala gitu. Topi juga iya mestinya. Tasakhin adalah sesuatu untuk menghangatkan telapak kaki. Tasakhon al-qadam, misalnya khuf atau kaos kaki. Khuf atau jawrob, kaos kaki ya. Bedanya apa tahu? Kalau khuf itu tidak tembus air. Jadi ada khuf itu kita kasih air, airnya tidak tumpah itu di dalam khuf itu. Tapi kalau kaos kaki kan tembus. Kaos kaki kan dari kain-kain itu ya. Sama-sama kain sebenarnya, sama-sama dari kain. Kalau khuf biasanya dari kulit, bukan dari kain, dari kulit binatang ya. Hadis ini menunjukkan bahwa mengusap sorban sudah cukup dalam berwudu. Ya tidak perlu harus melepas sorbannya, sudah cukup. At-Tirmidzi dalam kitab sunannya yang juga disebut Al-Jami'us Shahih mengatakan bahwa pendapat sudah cukupnya mengusap sorban yang membalut kepala saat berwudu ini dinyatakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Anas bin Malik dari kalangan sahabat atau juga Tabi'i, Al-Auza'i, Ahmad dan Ishaq menurut At-Tirmidzi. Sebagian sahabat Nabi menyatakan bahwa mengusap sorban saja tidak cukup kecuali bila disertai mengusap kepala. Selain para sahabat Nabi, pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Imam Malik, Ibnu Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat jumhur ulama menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau ini serban misalnya ya,
ini diusap, kepalanya juga diusap, bagian yang tidak ada serbannya itu diusap juga. Lah kalau tidak ya seperti yang dilakukan Nabi, ini agak diajukan ke belakang ini, gitu kan ya. Terus ini diusap, ini juga diusap di atas serban. Kepalanya diusap, terus yang di atas serban juga diusap. Nanti saudara-saudara kita sebagian berkeyakinan namanya fikih ya, karena Nabi itu begini, yang kena cuma bagian depan, maka kalau wudu usapnya bagian depan saja gini, jambulnya saja, yang belakang enggak, gini-gini saja. Nanti kalau kita lihat kok lucu toh, kita yang ngomong lucu, sana melihat kita juga lucu, kok ngono toh lucu gitu. Ya namanya fikih gitu ya. Fikih emang beda ya, tidak apa-apa. Prinsipnya kita tahu saja mengapa kok begitu gitu, asalnya mengapa kok gitu. Supaya tambah longgar gitu. Jadi belajar fikih itu supaya bisa menerima perbedaan, longgar dengan orang lain. Abu Thaib Abadi penyusun kitab Aul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud menyatakan bahwa hadis-hadis mengusap serban dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Mukharid lainnya. Didapatkan bukti bahwa Nabi mengusap kepala saja atau serban saja atau kepala dan serban sekaligus. Jadi makanya ada yang mengusap serban saja ada yang kepala saja juga ada, yang serban dan kepala juga ada. Makanya jadi beda, prakteknya berbeda-beda. Yang jelas asal perintah itu mengusap kepala. Tapi kalau pakai serban itu kan nyopot juga nggak gampang kan ya. Nggak gampang itu artinya dadak noto meneh kan, mau dilepas gitu, nggak bisa langsung digunakan kan, nanti harus diubel-ubel lagi kan. Makanya tidak usah dilepas, nggak apa-apa. Apalagi kalau dingin, hawa dingin kalau dinginnya di bawah 0 kan ya, wadem banget itu. Orang buka kepala bisa kedinginan. Gitu ya. Jadi walhasil boleh tidak dilepas dengan cara diusap di bagian serbannya itu. Dua hadis, silakan ada pertanyaan. Monggo. Pas mengusap kepala, membasuh wajah mestinya. Bentar. Kepala bukan wajah. Mengusap kepala. Jadi kan kalau wajah itu kan segini saja ya. Kalau kepala kan sampai sini. Yang sini kan kena pipi ini kan kepala, bukan wajah. Jadi wajah itu cuma depan sini. Masuk gini, kemudian kalau kepala kan gini kan ya. Nah, gini. Nah, gini terus disalah-salah gitu. Kepala bukan wajah. Ada lagi? Lanjut nggih. Monggo silakan. Yang kata lagi tadi, kalau perempuan itu apa dagu itu juga harus dibasuh, dan juga kalau pendapat tentang bawah dagu itu termasuk ditutup waktu sholat itu. Iya. Jadi kalau dagu kan termasuk wajah gitu. Termasuk kepala ya, jadi bukan wajah. Di sini kan batasnya wajah itu kan sini nih. Dan di bawah sini ini masuk kepala juga. Yang bagian ini bukan leher loh ya. Leher enggak. Ini saja yang segini ini. Makanya nggih kalau kita walaupun tanpa jenggot kan juga dikenakan waktu gini kan ya. Gini lah, gini sampai telinga gini kan loh, gini kan juga kena itu sampai sini. Bagian sini ini kena. Jadi termasuk bagian dari kepala tapi bukan termasuk wajah. Jadi kalau wajah itu batasnya nggih. Yang depan sini, kalau sini ini ujung sini nih, dahi sampai ke sini, ini sampai ke bukan sampai ke pipi sini tapi bagian depan sini aja. Nah, sampai sini. Ini wajah. Kalau yang kepala semuanya sini. Tidak termasuk tengkuk di sini saja sampai di ujung kepala sini. Tengkuknya boleh dibasahi, boleh enggak, tidak harus. Tapi kalau dagu memang iya karena dagu itu bagian dari kepala. Ada lagi? Berikutnya nggih. Masih bab yang sama. 147. Qala hadatsana Ahmad bin Shalih, qala hadatsana Ibnu Wahbin, qala hadatsana Muawiyah bin Shalihin, qala an Abdul Aziz bin Muslim, dari Abdul Aziz bin Muslim, an Abi Maqilin an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, qala dia berkata, Ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu beliau. Wa alaihi imamatun qitriyatun, dan beliau memakai imamah serban kitriyah. Nanti ada keterangannya ya.
Fa'adkhala yadahu min tahtil imamati, lalu beliau memasukkan tangannya dari bawah imamah, dari bawah serban. Famasaha muqaddama ra'sihi, lalu beliau mengusap bagian depan kepala beliau. Walam yanqudil imamata, dan beliau tidak melepas ikatan sorbannya. Yangqud tidak membuka, tidak melepas ikatan sorbannya. Kitriyah adalah salah satu jenis kain burdah yang ada warna merah. Kain burdah itu kain segi empat itu. Biasa kadang-kadang dipakai untuk selimut atau sekedar menutup bagian atas tubuh gitu ya, menyelimuti tubuh. Ada sejumlah corak atau ada gambarnya. Sebagian kainnya kasar, tidak ada khusunah, ada kekasaran pada kain itu. Atau ia adalah kain setelan yang bagus, bagian mengatakan begitu. Hulah ya, kain setelan yang bagus. Setelan itu atas bawah. Berasal dari kota yang bernama Kiter sehingga disebut Kitriyah. Banyak kok disebut Kiter dari kata-kata Kitriyah karena dari kota Kiter namanya. Ketika berwudu Nabi memasukkan tangan ke bawah serban lalu mengusap kepala beliau. Jadi ini misalnya sih serban ya. Ini dimasukkan ke bawah sini, lah gitu, terus mengusap kepala bagian depan sini. Kayak dibobosi pakai tangan gitu. Jadi kalau ada serban gitu kan begitu. Jadi dimasukkan ke bawah sini tanpa melepas kain serbannya. Serban itu tetap dipakai, tidak dilepas, tapi di bagian depan dibersihkan dengan air tadi. Tapi masalahnya di sini dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Bagi yang memakai hadis ini hujah bagi hujah, ya mungkin itu tadi, mengapa kok gurun ngarep tok gitu loh. Barangkali ya, saya tidak tahu. Barangkali begitu. Karena memang pensohihan dan pendhaifan hadis itu kadang-kadang juga berbeda ulama. Bagian mengatakan sahih dan bagian mengatakan dhaif. Bukan kok mereka tidak tahu kriteria hadis dhaif sama sahih sama dhaif, tapi memang gimana? Kadang-kadang itu susah gitu loh. Memutuskan itu tidak terlalu mudah. Tidak terlalu mudahnya juga banyak hal. Jadi walaupun itu mungkin lebih dekat ke ilmu pasti ya, tapi untuk menetapkan itu kadang-kadang juga enggak mudah-mudah sekali. Kadang-kadang ini kok yang ini sahih ora ya lah, artinya ada keraguan-raguan gitu loh, ada begitu. Apalagi kalau sampai menyangkut madhab, masalahnya itu. Madhabnya cocok gitu kadang-kadang pakai gitu. Ya memang begitu ya, wajar kan. Manusia itu kan ya begitu, tapi maksudnya itu tadi. Bukan kok terus ngawur terus dikatakan ini sahih ya, tidak begitu. Ada alasan memang untuk mengatakan itu jadi sahih. Kayak yang sering terkenal kan Amr bin As Amr bin Su'aib an Abi an Jadihi. Itu ya tergantung itu artinya kita dapati bahwa yang mensahihkan atau menghasankan itu ya banyak itu. Walaupun kalau dihitung-hitung sebenarnya hadisnya itu jatuhnya kalau tidak mursal ya munqati. Dinaikkan ke atas ada yang hilang, diturunkan ke bawah juga ada yang hilang. Tapi ya tetap ada ulama yang menyatakan bukti-bukti bahwa itu bisa diterima gitu loh. Sehingga ya menurut sebagiannya bisa diterima di situ. Amr bin Su'aib an Abihi an Jadihi itu ya. Itu masalah muhaddisin memang begitu. Jadi sudah pernah saya sampaikan kalau muhaddisin itu bicara kanat. Jarang-jarang bicara tentang matan, tapi kalau fuqaha itu bicaranya matan. Makanya hadis-hadis yang digunakan fuqaha itu kadang-kadang dhaif. Kadang-kadang dhaif, cuman matannya itu mereka gunakan. Nah, sanadnya tidak begitu dipedulikan, kadang-kadang begitu. Nah, kalau muhaddisin tidak didelok sanadnya sih. Ya iki sanadnya ini tidak ada masalah, sahih, sikot semua bersambung. Nah, ya sudah berarti hadisnya sahih kan begitu ya. Walaupun penggunaan matanya kadang-kadang ya tidak terlalu diperhitungkan oleh para muhaddisin. Berikutnya babu ghuslir rijlain, bab membasuh dua kaki. Bab yang ke-58, ghuslir rijlain, membasuh dua kaki. Hadis 148, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala hadatsana Ibnu Lahiyah, terkenal juga ya. An Yazid bin Amr an Abi Abdurrahman al-Hubuliyyi qala anil Mustawrid bin Syaddadin qala ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, yadluku asabi'a rijlaihi bi hinsarihi, khinsir atau hinsar. Idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, yadluku, beliau menggosok asabi'a rijlaihi,
jari-jari kaki, kedua kaki beliau, bi khinsorihi dengan jari kelingking, jentik, hinsir atau hinsor, hinsir binsir. Ya. Bagian mengatakan itu hinsir binsir itu manis kelingking kadang-kadang, atau yang kebalik malah kelingking manis. Jadi ibham, sababah, wusta, binsir, khinsir atau khinsir binsir. Itu kan gitu ya. Sababah itu jari telunjuk. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini menjadi dalil membasuh kaki karena menggosok kaki hanya dilakukan sesudah membasuh kaki. Basuh dulu baru digosok, di sela-selai. Pada riwayat Ibnu Majah termaktub yukhallilu, menyela-nyelai sebagai ganti lafal yadluku. Itu bukan yadluku menggosok tapi yukhallilu, menyela-nyelai. Kerjaannya sama sebenarnya. Ini jendek ya, kalau jendek maaf kakinya gini terus di sela-selai gini. Kalau pakai dari manis ya begini, di sela-selai. Jadi waktu menggosok kaki juga di sela-selai gitu dengan jari. Tidak harus dengan khinsir atau binsir memang, tapi prinsipnya menyela-nyelainya itu yang pokok. Sebagian ulama menyatakan bahwa untuk kedua kaki itu bukan hanya dibasuh dengan air tapi juga diusap, digosok dengan tangan. Kedua-duanya dilakukan. Kalau kita balik ke dulu ya yang kita bahas tentang apa itu? Hadis ayat wudu itu kan ya, surat Al-Maidah ayat berapa itu? 6. Faghsilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, Al-Maidah ayat 6 ya. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan dua tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai dua mata kaki. Di sini kan nanti kan orang berbeda pendapat lagi para ulama. Jadi untuk kaki itu wamsahu arjulakum, atau balik ke depan faghsilu arjulakum gitu loh. Kan depannya faghsilu kan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, terus ada tengah-tengahnya itu wamsahu biruusikum, terus kembali lagi ke depan karena bunyinya arjulakum kan gitu kan, bukan arjulikum tapi arjulakum. Tapi itu pun dengan dibawa ke bukan arjuli tapi arjulakum tadi, balik ke depan berarti kayak wujuhakum tadi kan karena mansub, maka ini juga bisa dibawa tidak ghusl tapi masah, karena wamsahu arjulakum ya bisa gitu loh. Wamsahu arjulakum, mengusap kaki, maka sebagian muslimin itu kaki itu tidak dibasuh tapi diusap tok itu. Lah ini tadi yang saya maksud tadi, ini apa istilahnya, ulama yang lain malah mengatakan ya malah dua-duanya, ya dibasuh dan juga diusap. Contohnya ini tadi, diguyur air dulu terus diusap dengan tangan tadi, dimasukkan jarinya ke jari kaki tadi, itu kan diusap itu yukhallilu tadi loh. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya sendiri saya mengikuti yang terakhir ini karena ya tidak cuma dibasuh tapi juga diusap. Jadi untuk lebih memastikan semua bagian terkena air gitu ya, terutama yang bagian sela-sela jari tadi. Diguyur dok kadang-kadang enggak semua kena lah, apalagi kalau tidak dipakai diusap tadi. 148 selesai. Berikutnya ada pertanyaan? Belum lanjut? Ini berikutnya ada 2 atau 3 hadis lagi, agak panjang-panjang nih. 3 hadis lagi. Cuman ini hadisnya sama, dia cuma sekedar mengulang. Berikutnya bab yang ke-59. Babul masih alal khufain, bab mengusap khuf, sepasang khufain, 2 khuf. Karena khuf mesti kan pakainya 2 kanan kiri kan. 149 qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Abdullah bin Wahbin qala akhbarani Yunus bin Yazid an Ibnu Syihabin qala hadatsani Abbad bin Ziyad anna Urwata bin Mughirah Ibnu Syu'bah akhbarahu annahu sami'a abahu, bahwa dia mendengar bapaknya yakni Al-Mughirah bin Syu'bah, ini sahabat Nabi.
Mughirah bin Syu'bah. Yaqulu dia berkata, adalah Rasulullah SAW. Adalah itu memilih jalan yang berbeda. Jadi ini ada jalan yang biasa, terus menggok kiri atau menggok kanan itu, menyimpang jalan. Memilih jalan yang bukan jalan utama itu namanya adalah nyimpang, tapi nyimpangnya nyimpang dalam hal itu saja, tidak di jalan utama gitu. Masuk gang atau bagaimana itulah kalau kita barangkali ya. Wa ana ma'ahu dan aku bersama beliau fi ghazwati Tabuka di perang Tabuk, pada perang Tabuk qoblal fajri sebelum fajar. Malam hari sebelum masuk waktu fajar beliau itu keluar dari jalan utama fa'adaltu ma'ahu lalu aku ikut menyimpang bersama beliau, ngancani gitu. Tapi kemana itu dikancani? Fa'ana khon nabi maka menderumkan, derum itu mendeproke siapa? Ontanya, menderum, disuruh diparkir ontanya. Fata barroza lalu beliau buang hajat. Barroza itu buang air besar ya. Summa ja'a kemudian beliau datang fasakabtu ala yadihi minal idawati maka aku menuangkan atas tangan beliau minal idawah dari ember, dari bejana. Dia membawa bejana, isinya air, tapi kan butuh wijik nggih, butuh membersihkan tangan kan, diguyur oleh sahabat tadi. Fa wasala kafaihi lalu beliau membasuh kedua telapak tangan beliau. Suma wasala wajahu kemudian beliau membasuh wajah beliau. Suma hasara an dhiraihi kemudian beliau menyingkapkan kain dari dua lengannya, pakai baju panjang gini kan, terus dilinding ya gitu, dilinding, disingkapkan kainnya dari baju tadi maunya membasuh sampai ke siku kan, tangan kan sampai siku. Nah karena di sini baju panjang begini, terus disingkapkan dari tangannya itu. Hasaro an dhiraihi dua lengan bawah, lengan yang di sini nih, yang dari ujung jari sampai siku itu dhira ya. Fadhaqa kumma jabbatihi. Fadhaqa maka sempit, kum itu belahan yang lengan jubahnya. Jadi pakai jubah panjang, lengannya panjang, ketika mau disingkirkan ini sempit, sesak gitu loh. Karena mungkin pas ya tangan lengannya itu pas sehingga mau disingkirkan ini tidak bisa, enggak cukup. Sempit itu. Fa'at khola yadaihi lalu beliau memasukkan lagi kedua tangan beliau fa'akharajahuma min tahtil jubah. Kemudian beliau mengeluarkan dari bawah jubah. Kalau ada gomis barangkali ya, gomis itu kan. Terus tidak bisa keluar gini, terus tangannya keluar dari belakang itu. Ini lengannya ya, terus diplotroknya buri kayak waktu pakai itu loh. Keluar gitu terus dari bawah ini kan bisa keluar dari jubahnya itu. Jadi bukan dilinding tapi dikeluarkan, jubahnya dilepas ke depan sehingga tangannya jadi bebas kan, terus dari bawah sini terus dibasuh gitu loh, prinsipnya begitu. Bukan dilepas semua jubahnya, cuma dilepas bagian tangan saja, bagian tangan itu dilepas ke belakang itu, lalu dari bawah dikeluarkan. Fa'at khola yadaihi fa'akhrajahuma min tahtil jubah, ini kan ya, masukkan tangannya, lalu beliau mengeluarkannya dari bawah jubah. Fa ghasalahuma ilal mirfaq. Kemudian beliau membasuhnya sampai ke sikut. Wa masaha bi ra'sihi lalu beliau membasuh, mengusap kepala beliau. Baknya bak zaidah gitu. Ini juga wamsahu biru usikum. Baknya itu bak apa? Ada yang bak litab'id ya ada. Makanya yang diusap cuma sebagian kepala gitu loh. Tab'id itu sebagian. Jadi B-nya diartikan sebagian sehingga yang diusap sebagian kepala. Terus lagi baknya itu bak zaidah tambahan. Wamsahu biru usikum maksudnya wamsahu ru'usakum, gitu ya ada. Jadi, pokoknya kalau kita belajar fikih asal kita longgar saja, insya Allah banyak ilmu kita dapatkan. Yang ngono gitu. Jadi kok ya nemu-nemune gitu loh. Jadi kadang-kadang kita betulan kalau pas di anak-anak nulis makalah itu ya, ujian makalah itu, kita kadang-kadang kok ya nemu-nemune itu ulama iki ngene dalile iki ya logis gitu loh, bukan kok mengada-ada, bukan tampak tahamul memasak-masakan ya, tidak ya, karena memang dia memahaminya begitu jadinya kecekali gitu. Jadi urut sebenarnya logis, cuman memang kadang-kadang kita merasa lucu loh kok ngono toh lah, karena kita baru dengar sekali itu sehingga jadi agak lucu bagi kita ya. Tapi kalau sudah dengar
alasannya kan juga maton, ada alasan yang cukup. Sudah, summa tawaddo'a ala khuffaihi, kemudian beliau berwudu pada dua khufnya. Tsumma raqiba, kemudian beliau naik ke atas kendaraan, fa aqbalna nasiru hatta najidan nas fi sholati. Nah, kami datang ke Madinah, nasiru kami berjalan hatta najidan nas, sampai kami dapati manusia itu fi sholati sedang sholat, di Madinah sudah sholat. Qad qaddamu Abdurrahman ibn Auf, mereka mengedepankan, menyuruh jadi imam siapa? Abdurrahman bin Auf. Qaddamu, mengedepankan, akan maju. Abdurrahman bin Auf saja jadi imam, Nabi kan waktu itu tidak ada kan, harus safar kan, baru datang waktu itu. Fa shalla bihim, lalu dia mengimami sholat mereka, Abdurrahman bin Auf mengimami sholat mereka, hina kana waktu sholati, ketika sudah tiba waktu sholat, wis manjing waktu sholat, lalu dia ngimami. Fa wajadna Abdurrahman ibn Auf wa qad raqa'a bihim raq'atan, raqa'a soroko itu. Kayak dulu. Masih ingat enggak Pak Tri waktu kita ke Klaten dulu? Kita badhe niki sesudah niki ada badhe musyawarah. Musyawarah ki apa? Musyawarah itu. Musyawarah kan karena wong Jawa gitu. Dene musyawarah sih kelingan ndak. Oh, waktu ini anak-anak belum ikut ya. Mas-mas belum ikut waktu itu. Kita waktu di Klaten malam Jumat itu. Bapak-bapak ya, kayak bapak-bapak yang sekarang sudah sepuh-sepuh, sebagian sudah meninggal. Bar niki napa ning acara ini? Musyawarah. Musola PKI nggih. Wa qad raka'a bihim rakaatan. Maksudnya sudah satu rakaat gitu loh. Rakaat di sini maksudnya sudah satu rakaat min sholatil fajr, dari sholat subuh. Wis entuk sak rakaat. Faqama Rasulullah SAW, maka Rasul berdiri, wa shaffa ma'al muslimin, lalu beliau membuat shaf bersama muslimin. Fa shalla wara'a Abdurrahman ibn Auf, lalu beliau salat di belakang Abdurrahman bin Auf, ar-raq'at tsaniyah, rakaat yang kedua. Telat sak rakaat gitu loh. Summa salama Abdurrahman, kemudian Abdurrahman salam, faqama Rasulullah SAW, lalu Rasul berdiri fi sholati, pada sholatnya, kan masih kurang satu kan, masbuk berarti kan, terus kan sendiri, fafazi al muslimun, maka muslimin itu kaget, Nabi jadi makmum gitu, kayak telat sih san. Fa'aktsal tasbiha, maka mereka memperbanyak tasbih, subhanallah subhanallah itu. Li'annahum sabakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bis sholati, karena mereka mendahului ya, sabaku mendahului an-nabi sallallahu alaihi wasallam bis sholat, tentang hal sholat. Jadi maksudnya gimana ini subhanallah subhanallah, masuk kita sholat Nabi di belakang kita gitu. Jadi bukan ngimami tapi diimami, yang ngimami Abdurrahman bin Auf, gimana nih? Salah apa kita ini kan gitu kan. Falamma salama, maka tatkala salam, sudah selesai salat, siapa Rasulullah SAW, qala Rasul berkata bersabda lahum kepada mereka, qad asabtum, kalian benar, au qad ahsantum, kalian berbuat baik. Asabtum ahsantum kan meh padha nggih. Asabtum ahsantum. Ini yang ragu-ragu rawinya. Bukan Nabi bersabda dua kali, enggak. Nabi bersabda sekali, tapi rawinya itu ragu-ragu. Nabi kayak ngendikannya qad asabtum wa qad ahsantum loh. Nah, gitu. Ragu-ragu maka ditulis kabeh. Kalau enggak qad asabtum ya qad ahsantum. Ini sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya ya. Isinya Nabi itu sedang bepergian gitu kan. Waktu perang Tabuk, lalu datangnya sebelum fajar itu sempat buang air dulu, terus pulang, sudah dekat dengan Madinah, sampai di Madinah sudah telat sak rakaat, yang imami Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi itu kalau tindakan, kalau pergi untuk safar, apakah perang, apakah umroh, apakah haji atau yang lain, mesti menunjuk orang sebagai ganti gitu loh. Yang sering ditunjuk itu Abdullah bin Maktum, kan buta loh, tidak berangkat perang. Nah dia jadi amirnya Madinah sekaligus imami sholat gitu. Mungkin tinggal orang-orang yang sakit, anak-anak kecil-kecil atau yang belum wajib perang gitu kan ya, atau perempuan-perempuan, wanita-wanita, maka ada penggantinya, ada amir pengganti gitu. Di Madinah begitu. Abdurrahman bin Auf juga pernah. Abdurrahman bin Auf tinggal situ, nanti kamu jadi amir di situ dulu gitu. Atau waktu Utsman bin Affan nunggoni Ruqayyah itu ya, Ruqayyah binti Rasulillah sakit,
mau ikut perang Badar, ra oleh sama Nabi, sudah kamu di rumah saja nunggu istri kamu sekaligus jadi amir Madinah gitu loh. Jadi ditinggalkan tuh ada amir penggantinya. Kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab itu. Termasuk juga jadi imam sholat. Tidak ditinggal total atau tidak selalu ada yang menggantikan beliau. Jadi tidak bisa disalahkan. Kok malah orang melu perang? Lah ya didawi ning Madinah kok tugasnya itu ning Madinah gitu. Ditugaskan begitu. Mengusap khuf menutup telapak kaki terbuat dari kulit tak tembus air boleh dilakukan saat berwudu. Hadis ini menjadi dalil bolehnya mengusap khuf pada waktu safar dan mukim. Ini kan safar ya. Bolehnya mengusap khuf saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki ini berlaku dalam kurun waktu 3 hari bagi musafir di hadis yang lain ya, dan sehari semalam bagi mukim. Asalkan nanti memasukkannya dalam keadaan suci, gitu kan. Dan untuk hadas kecil bukan hadas besar. Jadi misalnya orang memasukkan khufnya itu dalam keadaan suci, memasukkan kaki dalam khuf itu dalam keadaan suci. Sudah wudu kan, selesai wudu pakai khuf, habis itu dia batal. Entah kentut, entah kencing gitu ya, atau buang air besar. Tapi kan masih hadas kecil namanya. Selagi dia masih memakai khuf tadi, yang diusap cuman bagian atas khufnya saja, bukan bagian bawah gitu. Ini kalau kaki, ini kaki ya, ini kakinya gini, ini khufnya kan ditutupi khuf. Yang dia diusap bagian atasnya sini, bukan bagian bawah. Karena syariatnya gitu. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan laukan ad-dinu birra'i la asfalal khuf aula bil mashi, kan gitu kan. Kalau din itu pakai ra'i, pakai akal, bagian bawah khuf ini lebih layak diusap. Kan yang kotor bagian bawah. Orang jalan kan begini, kakinya kan gini. Yang diusap kan malah bagian atas. Kalau din pakai akal masalahnya, tapi karena tidak pakai akal, pakai syariat gitu, ikuti Allah dan Rasulnya, yang bisa bagian atas, gitu, bagian atas khufnya itu. Udah ya, itu boleh sampai 3 hari 3 malam kalau bagi musafir. Gambaran saya mungkin ya iso 3 hari 3 malam, ning apa ora mambu gitu loh. Belum pernah soalnya nggih. Bau apa enggak tuh? Saya belum pernah itu. Jadi ngaku khuf ya arang-arang nih. Jadi kalau pakai khuf ya biasanya yang dicopot wae. Pakai khuf sebenarnya boleh tidak dilepas selama 3 hari 3 malam kalau itu musafir. Kecuali kalau hadas besar, kalau junub harus dilepas. Tapi kalau cuman hadas kecil, kentut atau BAK atau BAB boleh tidak dilepas. Tinggal waktu wudu yang bagian atas diusap gitu saja, tanpa harus dibasuh kakinya. Adalah itu memilih jalan lain, menyimpang berbeda dengan jalan utama. Adalah Rasulullah tadi ya, adalah ain. Para ulama baik dari kalangan sahabat Nabi maupun sesudah mereka berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdol dalam berwudu. Apakah menanggalkan khuf lalu membasuh kaki, ataukah tetap mengenakan khuf tanpa membasuh kaki, tetapi dengan mengusap khufnya. Ini kan seperti yang dilakukan Nabi itu begitu. Jadi walhasil mereka berbeda pendapat. Yang lebih afdol yang mana? Gitu. Tabuk adalah sebuah tempat berjarak 14 marhalah dari Madinah menuju ke arah Syam. Dari Madinah ke Syam itu kan ke utara, gitu. Utara. Sedangkan jaraknya dari Damaskus adalah 11 marhalah. Sak marhalah itu seberapa sih? Marhalah adalah satu rentang jarak yang ditempuh oleh pengendara unta atau kuda yang membawa beban bawaan berat selama sehari semalam. Kudanya bukan kuda pacu karena bawa barang berat kan, tidak bisa kencang-kencang banget jalannya. Mungkin agak lari juga bisa, tapi enggak selalu lari karena bawaannya berat. Atau yang jelas jalan kaki biasa. Idawah, rukuwah, midharoh, midoah itu maknanya hampir sama, yakni bejana untuk wadah air wudu. Kadang-kadang disebut idawah atau rukuwah, ro, kaf, wawu, atau midharoh, toharoh ya, mim, tok, ha, ro, atau midoah pakai dot, midoah bukan ain tapi hamzah, midoah. Jadi prinsipnya orang boleh mengusap khuf saja tanpa harus membuka khufnya untuk diguyur atau dibasuh kakinya. Sini sahih dilakukan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Berikutnya hadis yang ke
150 qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya yakni Ibnu Sa'idin hak tahwil wa hadatsana Musaddadun hadatsana Mu'tamir anit Taimiyyi. Jadi sanad pertama Musaddad terus Yahya bin Sa'id. Sanad kedua Musaddad terus Mu'tamir. Nah, terus kemudian jadi satu lagi ke Taimi gitu, At-Taimi. Jadi sini Abu Dawud ya, kalau digambar Abu Dawud atasnya Musaddad, terus ini habis itu kakek gurunya itu bercabang dua. Ada yang Yahya bin Sa'id sini kanan, yang sini Mu'tamir, terus jadi satu lagi di sini Taimi, At-Taimi itu. Jadi gitu. Jadi tengah-tengahnya melebar jadi dua, gurunya dua, maka di sini kan hadatsana Musaddadun, hadatsana Yahya bin Sa'id, terus wa hadatsana Musaddadun, hadatsana Mu'tamir. Keduanya itu dari At-Taimi. Qala hadatsana Bakar, qala anil Hasani, qala anil Mughirah ibni Syu'bah, qala anil Mughirah ibni Syu'bah, anaknya Mughirah bin Syu'bah dari bapaknya yakni Mughirah bin Syu'bah, anna bahwasanya Rasulullah SAW tawaddo'a, beliau berwudu, wa masaha nasiyatahu, membasuh jambulnya bagian depan kepala sini, wa fauqal imamati dan di atas imamah. Anggaplah ini serban nggih. Gini jambulnya dibasuh, terus dijalankan begini, tangannya itu di sini dikenakan air, diusapkan kalau kepala, terus diusapkan ke atas serban sini, diusapkan ke atas serban dan di bagian depan kepalanya, karena bagian depan kepalanya tidak diserbani, digeser serbannya sedikit gitu, atau memang tidak ditutupi serban sehingga bisa diusap, masaha. Qala anil Mu'tamir sami'tu abi yuhaddisu an Bakar ibni Abdillah anil Hasan anil Mughirah ibni Syu'bah anil Mughirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal khuffain, beliau mengusap atas dua khuf, wa ala nasiyatihi, dan atas dan pada nasiyahnya, jambulnya bagian depan kepala, wa ala imamatihi, dan pada serbannya. Qala Bakar waqad sami'tuhu min Ibnul Mughirah, aku mendengarnya juga dari Ibnul Mughirah. Maksudnya gimana? Di situ kan ada baris kedua ini ya, tolong dibarsani. Hadatsana Bakar. Terus Anil Hasan, Ibnul Mughirah, Ibni Syu'bah, kan gitu kan. Lah Bakar itu juga mendengar langsung dari Ibnul Mughirah. Jadi dia punya guru Hasan terus Ibnul Mughirah. Jadi Ibnul Mughirah itu jadi kakek gurunya. Tapi Bakar juga mendengar langsung dari Ibnul Mughirah, jadi juga jadi bapak gurunya. Gitu. Jadi sebagian riwayat itu dia langsung Ibnul Mughirah, sebagian riwayat melalui Al Hasan lebih dulu. Gitu ya. Jadi karena sezaman pernah ketemu, bisa jadi kan kakek guru itu ketemu sama cucu muridnya, itu kan bisa kan ketemu. Tahriknya sama dengan hadis 149. Tahwil perpindahan sanad dari sini berakhir pada At-Taimi. Jadi Yahya bin Sa'id dan Al-Mu'tamir sama-sama meriwayatkan dari At-Taimi. Sudah saya jelaskan tadi ya. Bergeser bercabang di bagian tengah lalu jadi satu lagi sanadnya, rawinya. Nasiyah adalah jambul atau bagian depan kepala. Fauqa imamah maknanya pada serban. Fauqa itu di situ maksudnya di atas serban itu di atasnya sini. Mengusap serbannya. Mengusap serban yang menutupi kepala. Pada keterangan sanad hadis disebutkan bahwa Bakar bin Abdullah juga mendengar secara langsung Bakar ini Bakar bin Abdullah maksudnya. Bakar ibnu Abdillah juga mendengar secara langsung hadis dari Ibnu Mughirah tanpa perantaraan Al Hasan atau siapapun. Itu nanti ini perlu disampaikan, kenapa sih? Biar orang tidak menduga itu ada mungkote itu. Jadi gini. Nek yang dikenal itu Bakar terus Hasan terus Ibnu Mughirah saja, berarti nek Bakar langsung Ibnu Mughirah berarti ada yang terputus itu sanadnya kan gitu. Tapi kalau juga dikenal dia meriwayatkan langsung dari Ibnu Mughirah kan jadi tidak. Kadang-kadang lewat Hasan, kadang-kadang enggak loh gitu loh. Jadi bisa dua. Segampangnya kita punya guru kita punya guru. Terus kita ketemu sama guru kita, gurunya guru kita itu, terus ngaji, kita bisa jadi kan? Kan mungkin saja terjadi gitu loh, wajar saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Sebelum hadis terakhir, barangkali ada pertanyaan? Yang tentang lengan sempit ada Ustaz. Nggih. Kalau perempuan boleh enggak mengusap yang di lengan?
Mengusap lengannya nggih. di kainnya. Oh di kainnya nggih. Wallahu alam, kok saya belum pernah mendapatkan itu. Ya seharusnya diusap lengannya ya. Kalau di depan orang banyak ya mestinya delik dulu biar tidak tampak auratnya gitu. Wallahu alam, saya belum pernah dengar ada yang begitu, bisa mengusap lengannya saja itu. Kalau yang kepala malah bisa, tadi mengikuti yang imamah tadi, udung saya gitu kan ya, pakai imamah tadi malah bisa karena ada dalilnya. Kalau yang lengan wallahu alam belum pernah dengar hadisnya. Ada lagi? Nggih. Kok saya tidak mendapatkan jumlahnya nggih. Yang jelas kalau mengikuti kaki ya berarti 3 kali atau 1 kali kan ya boleh. 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh. Kalau ketentuan detailnya mengusap berapa kali ya kok tidak didapatkan di hadis. Saya belum dapat, itulah mungkin ada tapi saya belum tahu. Ya kalau kita kembalikan ke asal, karena membasuh kaki itu 3 kali ya 3 kali. Atau sekali juga boleh kan? Kemarin sudah kita bahas, bisa 2 kali juga. Artinya batas wajibnya 1 kali, batas maksimalnya 3 kali. Ada lagi? Tentang arahnya dari jari ke belakang atau belakang ke Enggak diterangkan arahnya. Pokoknya bagian atas gitu saja. Bagian atas khufnya. Ada lagi? Lanjut yang terakhir, hadis yang terakhir untuk sesi ini. 151 qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Isa ibnu Yunus qala hadatsana Abi ani Sya'bi qala sami'tu Urwata bin al-Mughirah ibnu Syu'bah. Jadi Ibnu Mughirah bin Syu'bah itu namanya Urwah bin Mughirah bin Syu'bah. Ya guru an abihi, dia menceritakan hadis dari bapaknya. Qala, dia berkata, kunna adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqbihi, pada perjalanan beliau, rombongan perjalanan. Saya lompat dulu ke halaman 8 nggih. Al-Jahwari menerangkan bahwa ar-raqbu maknanya serombongan pengendara unta dalam satu perjalanan safar tanpa hewan tunggangannya yang berjumlah 10 orang atau lebih. Disebut raqbun itu kalau jumlahnya 10 orang atau lebih. Tur yang dikatakan raqbun itu bukan untanya gitu. Jadi iki do numpak jaran atau numpak unta. Ning yang dikatakan raqbun itu orangnya gitu loh. Jadi untanya enggak dihitung. Jadi fi raqbihi itu bersama orang-orang itu yang naik unta tadi. Untanya enggak dihitung, enggak termasuk di raqbun tadi gitu maksudnya gitu. Kalau menurut bahasa begitu nggih. Mana tadi fi raqbihi wa ma'i idawatun, dan saya itu membawa idawah. Ma'i bersamaku idawatun, maksudnya idawah itu bersama saya. Saya membawa bejana isinya air tadi. Fa kharaja li hajatihi, lalu beliau keluar untuk hajat beliau. Buang air kecil atau buang air besar. Tsumma aqbala, kemudian beliau datang, fatalaqaituhu, lalu aku menyambut beliau, menemui beliau bil idawati dengan membawa air. Fa afraghtu alaihi, lalu aku menuangkannya kepada beliau. Sudah tahu kebutuhannya kan, mau wudu kan, nah diambilkan wadah air wudu terus dituangkan. Gini nih gitu. Kalau tidak dilatih kadang-kadang juga enggak ngedong. Bareng-bareng sama ulama, sama ustadznya, sama kiainya gitu. Kiainya itu butuh apa orang ngedong, malah tengok-tengok dewe, rembuk-rembuk dewe. Sing kono golek-golek dewe. Harusnya kan enggak gitu ya. Kan kita namanya orang jadi murid sama kiainya itu ya dilayani, butuhnya apa gitu. Dilayani, yang diperlukan apa. Kalau enggak tahu tanya, butuh apa? Pak Yai, Pak Ustadz atau siapa nih? Ajengan gitu kan ya. Fa afraghtu alaihi fa ghasala kafaihi wa wajhahu, lalu beliau membasuh dua tangan, telapak tangan beliau dan wajah beliau. Tsumma arada ayyukhrija dhira'aihi, kemudian beliau hendak mengeluarkan dua lengannya. Wa alaihi jubbatun min sufin, dan beliau memakai jubah min suf dari bulu wul gitu, min jibabir rum, dari jubah-jubahnya Romawi, buatan Romawi. Jubah buatan Romawi itu dhayiqatul kummaini, bagian kumnya itu, bagian lengan itu sempit gitu loh. Memang modelnya begitu. Fadhaqat, maka jadi sempit. Faddara'aha iddira'an. Di bawah ya keterangannya halaman 8, faddara'aha iddira'an itu maknanya mengeluarkan dua lengan tangan dari bawah jubah. Nah,
Ini dilakukan karena usaha menyingsingkan lengan jubah tidak berhasil dilakukan. Mau disingsingkan gini sesak, nggak bisa. Terus ini dikeluarkan saja tangannya keluar dari bawah jubah, gitu, keluar melalui bawah itu. Disebabkan oleh sempitnya lengan jubah. Kan memang ada tuh ya baju-baju yang begitu, lengannya itu sempit gitu loh. Kalau lengannya cuma sampai di sini, separuh gini iso, tapi kalau lengannya sampai sini, ra iso. Gitu. Jadi kalau ada baju yang gitu tuh berarti seperti yang dipakai Nabi ini gitu loh, min jibabir rum gitu. Dari baju-baju buatan Romawi. Fadhaqat sudah ya, summa ahwa itu ilal khufaini. Kemudian aku menuju ke arah dua khuf. Ahwa itu ilal khufain itu mengulurkan tangan menuju ke khuf. Jadi Nabi sudah membasuh, sudah keluar tadi kaki tangan kan. Habis tangan kan kemudian kepala terus kaki kan itu. Sudah kepala terus kaki. Terus orang tadi sahabat tadi Mughirah bin Syu'bah ya, tidak menuju ke khufnya Nabi gitu, mau dicopot kayak gitu loh, mau dilepaskan gitu. Ini hikmatnya begitu gitu. Jadi bariki itu sikil, nah sikilnya sik nganggo khuf, tak copot ke wae kan gitu kan, dilepaskan. Hikmatnya sahabat kepada Nabi itu seperti itu. Tetap menanggalkannya, artinya kok kurang n gitu. Mumpung ketok nih. Kemudian aku mengeluarkan tanganku ke dua khuf beliau untuk menanggalkannya, n-nya kurang satu. Sudah, kemudian mana tadi Qalali, faqalali Rasul bersabda kepadaku, beliau bersabda kepadaku, da'il khuffaini, biarkan saja dua khuf itu. Fa inni adkhaltul qadamainil khuffaini. Karena sesungguhnya atau karena itu salah, karena aku adkhaltu aku memasukkan qadamaini dua telapak kakiku kepada khuffaini, kepada dua khuf tadi. Wahuma tahirotani, sedangkan keduanya itu sudah suci. Fama saha alaihima, lalu Nabi mengusap dua khufnya, bukan dua kakinya, dua khufnya. Qala Abi, berkata bapakku, qala Asy-Sya'bi syahidali Urwatu, Urwah bersaksi kepadaku ala Abi atas bapaknya, wa syahida abuhu, dan menyaksikan juga bapaknya ala Rasulullah SAW. Jadi Urwah bin Mughirah bin Syu'bah cerita kepada dia pada Sya'bi, menceritakan bahwa bapaknya melihat betul Rasulullah begitu, karena beliau yang jadi khadimnya, melayani kan gitu kan, melayani Rasul pada waktu hendak berwudu. Itu sudah tadi ya. An-Nawawi ini ada sedikit pembahasan dikit nih. Jadi An-Nawawi menyatakan hadis ini jadi dalil bahwa mengusap khuf ketika berwudu tanpa menangganya itu tidak boleh dilakukan kecuali apabila pemakainya mengenakan khuf itu ketika dia dalam keadaan suci sempurna, wis bersuci rampung gitu loh. Suci sempurna itu gitu, sudah bersuci sampai selesai, baru memasukkan memasukkan kaki ke dalam khuf. Jadi bukan belum rampung, nanti di bagian akhir ada ya. Makna suci sempurna adalah pemakainya sudah selesai berwudu secara sempurna, dari awal sampai akhir sudah selesai semua, baru sesudah itu dia memasukkan kakinya. Nah ini ada pembahasan. Menurut saya juga cukup menarik ini. Apabila seseorang berwudu yang pada akhir wudunya dia membasuh kaki kanannya, kan kaki kanan dulu kan ya, basuh kaki kanannya, lalu mengenakan khuf kaki kanannya itu. Selanjutnya barulah dia membasuh kaki kirinya, karena kaki kanan dulu baru kiri kan, kaki kanan selesai terus pakai khuf, kaki kiri dibasuh, selesai pakai khuf. Itu pemakaian khuf pada kaki kanannya tidak sah. Tidak sahnya kenapa? Bukan wudunya enggak sah. Wudunya sah, tapi itu tidak bisa nanti kalau dia kentut atau kencing atau buang air besar terus mengusap dok, nggak boleh, harus dilepas gitu loh. Khusus kaki kanan saja. Menurut saya juga waktu itu, neko-neko itu loh, ulama itu membahasnya itu. Karena kan belum rampung gitu loh. Kan ini kaki kanan pelan-pelan ya, kaki kanan dibasuh, rampung kan, pakai khuf. Kan belum selesai itu wudunya, kaki kiri belum, kaki kiri dibasuh. Pakai khuf. Pemakaian khuf pada kaki kiri ini bisa menggantikan nanti kaki kirinya itu tidak usah dilepas khufnya waktu wudu, nggih. Tapi kaki kanan harus dilepas. Kenapa? Baru rampung kok. Gitu loh. Kayak aneh gitu, tapi ya logis gitu maksudnya. Karena ini tadi bunyinya kan begini. Mana tadi? Fa ini adkhaltul qadama ini khuffa ini wahuma tahirotani fa masaha alaihima gitu loh. Wahuma tahirotani, dan keduanya itu sudah suci.
Lah nek siji mau sing kanan wis rampung wis suci, ning sing kiwa kan durung. Padahal harusnya suci sempurna gitu loh. Mazhab yang ini loh ya. Mau setuju ya boleh, enggak ya enggak apa-apa, tapi ini ada pembahasan seperti itu gitu. Nanti silakan dicek di kitab syarah didapatkan pembahasan begitu. Karena begitu, maka nanti kalau begitu caranya pingko nek pas wudu sing tengen kudu dicopot. Karena sing tengen kuwi durung di membasuhnya, memasukkan khufnya belum selesai sempurna wudunya. Nah, gitu. Nah, yang kiri malah enggak usah. Gitu. Jadi ya rada nyentrik menurut saya tapi ya nyentrik kan menurut kita udah tahu krungu nggih, bareng tahu krungu ya oh ya ngono ya bahasanya memang seperti itu. Itulah fikih nggih, fikih memang seperti itu. Kalau kata teman kita dulu, fikih mabni alal ikhtilaf jarine gitu. Mabni alal ikhtilaf. Ikhtilaf wae beda-beda. Dibangun atas perbedaan. Gitu nggih, tapi menurut saya juga logis. Ya emang iya nek belum sempurna ya jadi begitu, wong ngurung rampung kok udune gitu loh. Itu nggih, itu pembahasan yang terakhir. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Khuf itu bisa digantikan dengan kaos kaki? Bisa. Walaupun beda, ulama mengkiaskan kaos kaki itu dikiaskan dengan khuf. Jadi tidak usah melepas kaos kaki kalau masuknya dalam keadaan suci. Masih ada lagi? Cukup nggih? Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.